Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru penggerak yang luar biasa, ya, setelah tadi istirahat, kita masuk kembali untuk melanjutkan diskusi kita, ya Bapak. Saya yakin Ibu Bapak adalah guru-guru yang hebat, yang terpilih, yang siap untuk belajar bersama-sama dengan kita. Untuk share screen, minta tolong Bu Tia. Silakan, ya, bentar Pak. Jadi untuk kegiatan kita, ini adalah modul 1, 1.1 tepatnya, terkait dengan refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro, ya Bapak. Dan dari kegiatan alur merdeka kita sudah menyelesaikan mulai dari diri, nanti kita akan lanjutkan dengan eksplorasi konsep, ya. Sudah ada ya Bapak di Sudah Pak, sudah. Di KW Bapak masing-masing ya? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita sudah sampai pada tahapan alur merdeka, yaitu tahapan yang kedua, eksplorasi konsep, Ibu Bapak. Untuk kegiatan ini, kita nanti tujuannya, bisa next, Bu Tia. Ya, siap. Bapak Ibu Guru diharapkan nanti bisa menganalisis konsep-konsep dari Ki Hajar Dewantoro dalam pembelajaran di kelas. Jadi nanti kita akan menganalisis konsep-konsep apa saja dari Ki Hajar Dewantoro, dan nanti implementasinya di dalam pembelajaran Ibu Bapak masing-masing seperti apa. Ya. Siap Ibu Bapak? Siap. Oke, terima kasih. Bu Yenita semangat sekali Bu ya. Alhamdulillah. Kayaknya makan siangnya tadi banyak ini ya. Oh. Sehingga bensinnya luar biasa. Lanjut Bu Tia, next. Jadi kegiatan kita nanti kita awali dengan pendahuluan. Kita nanti akan buka bersama-sama, ada kuis untuk pendahuluan kita dengan menggunakan Kahoot ya Bapak. Sudah familiar kan dengan menggunakan Kahoot? Iya, Kahoot. Sip ya. Kemudian kita nanti ada kegiatan mandiri, nonton bareng tapi mandiri Bapak ya. Kaitannya dengan video Ki Hajar Dewantoro. Ada 2 video ya Bapak ya. Jadi Bapak nanti nggak usah khawatir. Videonya menarik sekali. Bagaimana video kaitannya dengan pembelajaran pendidikan di masa kolonial. Itu video yang pertama. Dan ada video yang kedua kaitannya dengan pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Kemudian nanti ada slide-slide kaitannya dengan penguatan, dan nanti diakhiri dengan Ibu Bapak untuk unjuk kebolehan ya. Jadi dari yang sudah dipelajari, Ibu Bapak nanti membuat video boleh ya. Kalau Ibu Bapak suka dengan video, bisa menunjukkan kebolehannya, atau bisa juga cukup dengan menggunakan audio, direkam ya Bapak ya, menggunakan HP boleh ya, nggak usah panjang-panjang, 2-3 menit saja sudah cukup ya. Lanjut Bu Tia, itu tadi Bapak untuk kegiatan kita ya. Kita akan menuju ke nonton video ya. Jadi Bapak nonton video terkait dengan LMS modul 1.1, yaitu tentang eksplorasi konsep. Nanti Ibu Bapak sambil menonton video, Ibu Bapak coba cermati, ada 4 hal yang akan Ibu Bapak harus cermati sambil nonton video itu. Ya. Bagian mana yang paling menarik dari video itu? Ya. Mengapa Ibu Bapak katakan itu sebagai sesuatu yang menarik ya?
Nanti silahkan dituliskan di LMS Ibu Bapak ya, sambil berlatih untuk menggunakan LMS ya. Kemudian apa tujuan pendidikan yang dapat dilihat dari video pada zaman kolonial tersebut ya. Nah, ini yang penting ini ya Pak ya. Persamaan-persamaan apa saja dengan praktik-praktik mengajar saat ini ya, dan juga perbedaannya. Jadi kalau zaman kolonial seperti apa, yang sekarang seperti apa ya. Nah, Ibu Bapak bisa dipahami ini? Pak Alex? Bisa Pak. Oke. Siap Pak. Siap ya. Nanti dilihat di linknya untuk video di modul 1.1. Video yang kedua dari Bapak ya. Coba next, Butia. Nah, yang kedua ini videonya terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro ya. Di video itu Bapak nanti diminta untuk mencermati mana yang paling menarik dan mengapa dikatakan sebagai sesuatu yang menarik dari video kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro ya. Terus yang terpenting adalah bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Ada 2 video ini Bapak ya, mudah-mudahan menghantarkan kita untuk memahami bagaimana filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro ya. Nah, sebelum nonton ini, Ibu Bapak bisa buka Kahoot-nya bersama-sama. Silakan Ibu Bapak buka Kahoot-nya. Kahoot.com ya. Mohon maaf Pak Joni.com atau .it? Kahoot.it. Kahoot.it ya, terima kasih Ibu. Terus kodenya Pak? Sebentar, sambil jalan ya, masih loading. Ya, inilah kendala kita ketika kita menggunakan pembelajaran daring Bapak ya. Nah, coba dimasukkan kodenya 60 60 Kok aku nggak bisa masuk? 6033 3 97 97 3. 6033973. Betul. Siap, saya enter ya Pak. Ya, Ulang lagi Pak. 60 60 33 33 97 97 3. ya. Oke. Kosongnya 1, Putia. Ya. Nah, sudah masuk Pak Ayat. Selamat datang, Putia sudah masuk. 6033 Aku nggak bisa nih. masuk. Coba Pak Alex. Pak Alex kahoot.it. KAHOOT.it. IT. Ya. Sambil nunggu ya Bapak ya. Kita akan coba bermain-main dengan Kahoot. Kahoot ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya nanti saya baca Ibu Bapak ya, beserta jawabannya. Ibu Bapak nanti tinggal ngeklik di perangkatnya masing-masing. Ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Pak Alex bagaimana? Sudah bisa masuk?
Sudah ada 40 orang ini yang masuk ini. Wah, luar biasa ini Bapak, semangat semuanya ya. Tinggal 35 berarti Pak. Iya, tinggal 35 ya. Kelas kita kan 75 ini ya. Luar biasa, sudah 74. Masuk 74. Pak Alex, bagaimana? Sinilah nak saya. Oke, kita mulai saja ya Bapak ya. Siap, Pak. Nanti masih ada lagi kuisnya, nggak usah khawatir ya. Kita mulai bersama-sama, konsentrasi. Kami lihatin dari sini aja ya. Ini kerja. Ya. Ini ada Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pengajaran ya Bapak, tentang pengajaran. Yang merah itu menuntun tumbuh kodrat alam anak. Yang biru memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup. Yang kuning usaha persiapan untuk segala kepentingan hidup, memberikan kemampuan pencapai keselamatan dan kebahagiaan. Wah. Aduh, ternyata waktunya sudah habis. Iya. Ulang Pak, diulang. Diulang ya. Wah. Iya ini Bapak ya. Jawabannya yang benar apa ya Bapak? Kalau terkait Yang merah segitiga, Pak. Yang merah. Ya. Oke. Ternyata jawabannya yang benar yang biru ya Bapak. Biru. Tapi sudah ada 95 yang benar ini. Wah, luar biasa ini Bapak ya. Jadi pengajaran itu kaitannya dengan memberikan ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup ya. Lanjut konsentrasi untuk pertanyaan yang kedua. Ya. Pertanyaan yang kedua. Tentang pendidikan, Ki Hajar Dewantara punya pemikiran ya. Yang merah, biru, kuning atau yang hijau. Yang merah itu tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak ya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Luar biasa ya. Kalau pendidikan itu kaitannya dengan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak ya Bapak ya. Oke, luar biasa. Ada 65 yang sudah menjawab benar ya. Kita lihat untuk scoreboardnya ya Bapak. Pak Ayat nomor 1. Wah, luar biasa. Ya, nomor 2 ada Butia. Pak Alex itu ya nanti. Oke. Kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan titik-titik. Mencapai keselamatan dan kebahagiaan titik-titik. Jawabannya yang merah dunia dan akhirat. B sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Yang C yang coklat dalam mencapai kemerdekaan. Yang D mencapai nilai-nilai luhur. Oke. Iya, luar biasa. Ternyata pendidikan itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Luar biasa. Ada 55 yang sudah menjawab betul ya. Kita lihat siapa yang memimpin. Ternyata Pak Alex. Luar biasa dengan skor 599 ya. Lanjut pertanyaan yang ke 103 Pak. Ya. Pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai petani yang menyemai bibit jagung yang tumbuh subur, menyemai bibit jagung tumbuh menurut kodratnya. Yang kuning menyemai bibit jagung menjadi padi yang bermanfaat, menyemai bibit jagung menjadi jagung yang besar-besar.
Ya, Luar salah. biasa. Korek. Orai. Salah. Bisa diibaratkan petani itu among atau pendidik ya, yang menyemai bibit jagung tumbuh menurut kodratnya. Jadi tumbuh kalau jagung menjadi jagung yang subur dan berdasarkan kecepatan tumbuhnya masing-masing. Kita tidak bisa meminta jagung itu tumbuh menurut kehendak kita, ya. Itu kira-kira untuk pertanyaan yang terakhir ini. Luar biasa ya Bapak. Semuanya beri plus untuk kita semuanya. Oke, kita kembali ke slide kita. Minta tolong Bu Tia. Ya, Pak. Jadi setelah kita tadi bermain-main dengan Kahoot ya Bapak, ya. Kemudian nanti kita juga nonton video. Ada 2 video. Lanjut Bu Tia. Coba kita cermati apa itu pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya. Yang pertama ya Bapak, untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada dasar pendidikan. Nah, dasar pendidikan ini adalah menuntun kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, ya. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, ya. Implikasinya ini Bapak ya, implikasinya. Nah, dari dasar pendidikan ini Bapak Ibu bisa memberikan contoh implikasinya yang lain, ya. Kalau yang ada di tayangan itu kaitannya dengan pendidik itu menuntun tumbuh atau hidup kodrat yang ada pada anak-anak, ya. Boleh Bapak untuk implikasinya di masing-masing kelas Ibu Bapak bisa memberikan pendapatnya bagaimana Ibu Bapak ketika memberikan implikasi dasar pendidikan ini di dalam kelas Ibu Bapak masing-masing. Boleh silakan berpendapat. Wajah Cisarni. Saya Pak. Oh monggo, Pak Ajat, silakan Pak Ajat. Ya, saya Pak Alex Pak ya. Pak Alek, Oh, Pak Alek. Pak Alex, silakan Pak Alex, silakan. Nomor absen saya kalau boleh diingat Pak, nomor 6 Pak, nomor absen saya. Siap. Nomor 6. 6 Ya. Pak Alex ya. Ya, oke. Ini Pak, menurut saya kalau implikasinya dalam kegiatan di sekolah yang Ibu makan roti ya karena ibu lapar. pendidikan. Jadi saya melakukan bimbingan kepada anak, bukan memperbaiki, tapi melakukan bimbingan kepada anak agar anak itu bisa memahami materi-materi pelajaran yang saya berikan. Jadi bukan memaksakan kepada anak. Jadi memberikan kebebasan kepada anak agar mereka bisa memahami pembelajaran yang saya berikan, sehingga saya memberikan tuntunan kepada anak bukan paksaan, sehingga di sini saya bisa mengatakan bahwa anak itu siswa atau murid saya bisa merdeka dalam belajar. Terima kasih Pak. Terima kasih, luar biasa Pak Alex. Beri plus untuk Pak Alex ya Bapak ya. Pendapatnya bahwa Pak Alex dalam melaksanakan pembelajaran tidak memaksakan kehendaknya, tetapi sesuai dengan kodrat anak-anak di dalam kelasnya Pak Alex tersebut. Luar biasa. Bapak Ibu ada yang punya pendapat lain? Boleh, Boleh Pak. saya Pak? Ya, ada 2 orang ya, sesuai Silakan, urutan. lady first biasa. Oke, Bu Tia dulu tadi, nanti dilanjut Pak Ayat ya. Silakan Baik. Bu Tia. Terima kasih Pak Joni. Kalau menurut saya ada implikasinya itu, jadi guru itu ketika mengajar mereka harus memahami betul karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Karena dengan kita memahami kebutuhan dan peserta didik, insya Allah anak-anak itu akan bertumbuh dengan sangat baik. Gitu. Begitu Pak. Luar biasa. Pak Ayat mungkin nyambung langsung. Ya, Silakan, terima Pak kasih. Ayat.
Nggih. Pak Joni, senada dengan yang disampaikan Pak Alek dengan Bu Tias, bahwa memang garis bawahnya adalah jangan dipaksa, tapi kita hanya menuntun. Karena setiap anak punya minat dan bakat masing-masing. Kalau dianalogikan, pernah saya menyampaikan bahwa tidak mungkin menyuruh kucing terbang begitu. Kalau kucing ya bisanya lari nyari ikan asin begitu. Jadi siswa juga demikian, yang ahli, yang senang IPS, senang sejarah dan sebagainya, dia jangan dipaksakan untuk fisika misalnya. Walaupun ada juga anak-anak tertentu yang semuanya bisa begitu, tapi pada umumnya ada yang menonjol pada setiap diri anak. Jadi kata kuncinya adalah biarkan tumbuh anak sesuai dengan potensinya yang dimiliki oleh masing-masing anak. Itu yang disebut dengan kodrat kekuatan kali kalau kata Bapak Ki Hajar Dewantoro. Luar kasih, biasa. Bapak. Terima kasih Pak Ayat dan Bu Tia ya yang sudah menyampaikan implikasinya dasar pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini di kelasnya masing-masing ya. Dan kita sepakat semua ya Bapak ya, bahwa kita di dalam melaksanakan pembelajaran itu memperhatikan potensi anak yang berbeda-beda ya. Dan dari potensi yang berbeda-beda itu tugas gurulah untuk mengembangkan semaksimal mungkin. Luar biasa. Lanjut ke konsep yang berikutnya. Minta tolong Bu Tia untuk slide selanjutnya. Nah, yang kedua ini Bapak, ada pemikiran antara kodrat alam yang tadi sudah kita cermati bersama-sama dan kodrat zaman. Ya. Kalau kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak-anak itu berada. Ya. Jadi potensinya seperti apa, berada di mana anak-anak itu. Terkait dengan kodrat zaman, berarti di mana anak-anak itu sekaitan dengan isi dan iramanya, ya. Nah, barangkali ada yang bisa menyampaikan implikasinya kodrat alam dan kodrat zaman di dalam pembelajaran Ibu Bapak, ya. Boleh menyampaikan pendapatnya atau pengalamannya, karena saya yakin sebenarnya guru penggerak ini sudah memiliki vision yang kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro ya. Sekarang tinggal kita ungkap. Silakan siapa yang berkenan untuk share pengalaman. Pemahaman juga boleh kaitannya dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kalau boleh saya Pak. Boleh Pak Alek? Bisa lebih didekatkan lagi Pak Alek untuk mic-nya. Pak Ayat. Oh ya, Pak Ayat. Pak Ayat saya. Nomor 7 ya, Pak Ayat ya. Ya, nomor 7 Pak. 7. Ya, silakan Pak Ayat. Ya, kalau implikasi dan juga implementasi dalam kegiatan di sekolah ataupun di kelas terkait dengan kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, artinya kita harus memahami anak ini punya minat sifat seperti apa, dan dari latar belakang sebutlah ya, kalau kita sebut sosial ekonomi atau suku dan sebagainya, itu kita harus pahami sehingga kita tidak salah dalam bertindak, tidak salah memberikan materi dan sebagainya. Sedangkan kodrat zaman, isi dan irama mungkin terkait dengan konten materi barangkali, atau dihubungkan dengan kemampuan kompetensi anak itu sampai di mana, apakah ini memang kalau kita lihat di penggrading ya, apakah termasuk kelompok bawah, tengah atau atas. Jadi kesimpulannya, kalau yang kodrat alam terkait dengan soft skill, kalau yang terkait dengan kodrat zaman, saya berpikiran itu hard skill-nya. Gitu Pak. Pikiran saya tapi. Luar biasa. Ada hard skill dan soft skill. Ada Bapak Ibu yang ingin berbagi juga, silahkan. Terkait dengan kodrat. Sudah sama Pak, ya, Pak. Pak Alek sama, Bu Tia juga sama. Iya Pak. Sama pemikiran kami. Oke, maksudnya mungkin yang kodrat zaman ini terkait dengan irama ya.
Boleh dikatakan kalau anak-anak zaman kita dulu bisa jadi diajar dengan ceramah saja sudah cukup ya. Karena tantangan pada zaman itu tidak terlalu berat ya, tetapi kalau anak-anak di irama zaman sekarang berarti harus diajar dengan menggunakan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di zaman ini ya. Keterampilan abad 21 misalnya, kemudian keterampilan-keterampilan kaitan dengan revolusi industri 4.0 itu harus disesuaikan dengan irama di zaman sekarang ya. Jadi yang dikatakan pinter sekarang itu tidak orang yang banyak pengetahuannya, tetapi bagaimana punya keterampilan-keterampilan yang dikatakan oleh Pak Ayat tadi itu ya. Luar biasa. Lanjut untuk konsep pemikiran berikutnya kaitannya dengan budi pekerti dan watak serta karakter gitu Pak ya. Nah, ini ada kita kenal perpaduan antara olah rasa, olah karsa, olahraga dan olah pikir gitu Pak ya. Nah, ini perpaduannya. Boleh Bapak untuk berbagi pengalamannya, implikasi dari pembelajaran yang mengedepankan budi pekerti. Silakan. Iya Pak. Budi. Ya, Silakan. Untuk implikasinya atau implementasinya. Oke. Boleh Pak ya? Pak Alek, silakan Pak Alek. Boleh. Ini terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi implikasinya dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan berkaitan dengan budi pekerti, di mana di dalamnya ada watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak. Di sini saya memberikan pembelajaran yang terbaik kepada anak-anak berkaitan dengan budi pekerti, sebagaimana saya mengajarkan tentang bagaimana anak itu jujur, jujur, kemudian amanat. Jadi apa yang saya berikan ini sebagai, kalau amanat ini sebagai orang yang berbudi luhur, haruslah bisa amanat, bukan pengkhianat. Ya. Kemudian bisa dipercaya dan bisa dipercayai. Ya. Nah, jadi di sini jadi manfaat budi pekerti ini pada dasarnya didasarkan dalam semua aspek kehidupan. Jika sifat yang kita perlihatkan adalah baik, maka orang lain juga akan menilai kita dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau kita Halo, baik, maka Pak. kita dianggap yang Oke. Iya Pak, kedengaran ya? Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alek ya, luar biasa implementasi dari budi pekerti ini di dalam pembelajaran, dan saya yakin Ibu Bapak semua guru penggerak pasti sudah mengimplementasikannya. Saya kira ini Bapak. Izin pendapat. Boleh Pak Ayat, silakan. Ini saya lihat karena saya baru mendapat penyampaian dari Pak Bapak ya, dari Pak Joni, slide demi slide. Ini saya lihat kok pemikiran yang sekian puluh tahun kemarin gitu ya, 10 tahun kemarin, ternyata sebenarnya sekarang malah digalakan gitu Pak ya, tanpa kita sadari. Misalnya terkait dengan watak dan karakter, kan sekarang kita sedang menggalakkan pengembangan pendidikan karakter. Betul. Ya. Kemudian yang bagian keduanya ini terkait dengan cipta karsa dan karya, itu merupakan bentuk kegiatan pembelajaran dan penilaian yang sekarang sedang hangat-hangatnya di kurikulum 2013. Nah, jadi saya berpikiran bahwa sepertinya slide Bapak ini menyadarkan kita bahwa pendidik ataupun sebenarnya pendidik zaman dulu gitu ya, sebetulnya sudah sangat maju pemikirannya. Ya. Gitu, hanya saja mungkin implementasinya yang barangkali di kelas-kelas kita, sekolah-sekolah kita agak-agak terpuruk gitu barangkali Pak ya.
Iya, Itu Pak, iya. ada pendapat gambaran saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ayat. Betul sekali ya, dan ini menyadarkan bagi kita semua, para guru penggerak, untuk lebih menguatkan bagaimana budi pekerti ini bisa ditambahkan, dikuatkan, dikembangkan di dalam kelas ibu bapak masing-masing gitu ya. Jadi memang betul bahwa ini sebenarnya adalah pemikiran-pemikiran yang sudah dimunculkan puluhan tahun yang lalu dan sekarang kita coba hidupkan di kelas-kelas kita masing-masing ya. Saya kira ini Bapak untuk konsep-konsep dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.40, kita coba akhiri dengan kegiatan mengunggah video di LMS ya Bapak ya, yang sudah kita sepakati tadi. Setelah Ibu Bapak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro, kemudian ya Bapak nanti membuat video boleh, audio boleh, waktunya jangan terlalu lama-lama, dan di video itu atau di audio itu Ibu Bapak kita untuk menyampaikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro menurut Ibu Bapak. Silahkan diilustrasikan, boleh menggunakan audionya, Ibu Bapak merekam, ya, misalnya bagaimana menginternalisasikan semboyan-semboyan yang ada, yang sudah kita kenal, ing arso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani, atau mungkin semboyan-semboyan yang sebenarnya banyak, seperti katakan Pak Ayat tadi itu, kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Bisa dipahami untuk tugasnya Bapak ya? Bisa. Oke, kalau sudah nanti diupload di LMS ya Pak, nanti akan kita cermati bersama-sama. Terima kasih untuk diskusinya, luar biasa ya Bapak ya. Mudah-mudahan alur yang kedua ini bisa kita laksanakan dan bisa kita implementasikan di kelas kita masing-masing. Beri plus untuk kita semuanya, luar biasa. Terima kasih dan mohon maaf kalau penyampaian saya masih ada banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator.